Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Mas Eka. Apa kabar para warga sekolah? Ya, semoga dalam keadaan sehat selalu dimanapun para warga berada nih ya. Di video kali ini Mas Eka masih akan berbagi informasi seputaran tentang PPDB DKI Jakarta, dimana sebentar lagi ya kita akan memulai. Sebab di video sebelumnya Mas Eka sudah membahas timeline ya, waktu-waktu atau tanggal-tanggal penting PPDB. Kalau yang belum melihat silahkan dilihat dulu di video sebelumnya, agar tidak tertinggal atau beritanya nyambung atau videonya nyambung sehingga tidak bingung ya. Nah, di video kali ini kita akan membagi informasi atau membahas tentang mekanisme pendaftarannya. Karena banyak banget para warga sekolah yang bingung, ini caranya bagaimana Mas Eka gitu ya. Kita udah bisa lihat tanggalnya, tapi nggak ngerti nih cara daftar itu bagaimana, pusing banget gitu ya. Nah, di video kali ini kita akan berbagi informasinya. Tapi sebelum itu, untuk para warga sekolah yang mungkin ya baru menemukan channelnya Mas Eka, silakan subscribe dulu channel ini untuk mendukung channelnya Mas Eka agar bisa berkembang lagi dan bisa memberikan informasi-informasi terupdate kepada para warga sekolah. Dan para warga sekolah juga bisa join di Telegramnya Mas Eka, linknya ada di deskripsi ya. Nanti di sana banyak juga informasi-informasi seputaran tentang PPDB-nya. Oke, langsung aja kita bahas mekanisme pendaftaran PPDB tahun 2024 ini. Apa aja Mas Eka mekanismenya? Ada 6 ya. Yang pertama itu para warga sekolah wajib melakukan ajuan dan verifikasi PPDB-nya. Nah, ajuan dan verifikasi PPDB ini kapan Mas Eka? Di video sebelumnya Mas Eka sudah bahas. Untuk jenjang SD itu dimulai tanggal 20 Mei, kemudian untuk jenjang SMP tanggal 27 Mei, dan untuk jenjang SMA serta SMK itu di tanggal 3 Juni tahun 2024. Jadi semua jenjang itu wajib melakukan ajuan akun PPDB-nya ya, ajuan dan verifikasi PPDB. Kalau tidak mengajukan bagaimana Mas Eka? Ya berarti tidak memiliki akun ya. Kalau tidak memiliki akun maka tidak bisa ikut pelaksanaan PPDB di tahun 2024. Apa aja mekanismenya? Yang pertama tadi mengajukan dan memverifikasi akun terlebih dahulu. Jadi ada ajukan kemudian nanti diverifikasi. Cara mengajukannya bagaimana Mas Eka? Buka di halaman web ppdb.jakarta.go.id, pilih jenjangnya ya, baik itu SD, SMP, SMA dan ataupun SMK, itu dipilih. Kemudian nanti ajukan akun, ada tombol ajukan akun, isi datanya ya. Setelah diisi datanya, lengkapi data-datanya. Kemudian setelah selesai bukti cetak ajuan akunnya atau di screenshot yang menggunakan handphone. Kalau yang menggunakan laptop ataupun menggunakan PC yaitu bisa save as PDF ya, atau print to PDF. Kemudian disimpan, boleh di print silakan. Nah, setelah itu kita tinggal menunggu diverifikasi ya. Oleh siapa diverifikasinya? Oleh teman-teman yang ada di sekolah, yaitu di panitia di sekolah, jenjang SD, SMP maupun SMA ataupun SMK. Jadi nanti para warga sekolah yang SD, SMP, SMA serta SMK memilih tempat verifikasinya sesuai dengan jenjangnya. SD ya di SD, SMP ya di SMP, SMA ya di SMA, SMK ya di SMK. Setelah itu selesai proses ajuan dan verifikasinya, para warga sekolah bisa mengecek ya, cek ajuan aktivasi dan kartu keluarganya itu di mana? Di web ppdb.jakarta.go.id. Itu ya tahapan yang kedua ya. Setelah dicek, kalau memang sudah disetujui, maka para warga sekolah bisa melakukan aktivasi. Tapi kalau belum disetujui, nanti dilihat apa kendalanya gitu ya. Kalau misalkan ditolak nih, kendalanya apa? Misalkan disuruh upload KK ulang, ya berarti harus diupload lagi. Atau kendalanya KK-nya keluaran tahun 2024, tidak bisa digunakan, ya berarti tidak bisa digunakan lagi gitu. Nanti akan ada keterangan dari hasil verifikasinya di cek status ajuan akunnya ya. Nah, setelah mengecek status cek ajuan akun dan kakaknya, para warga sekolah melakukan aktivasi seperti yang tadi Mas Eka bilang. Bagaimana cara mengaktifasinya Mas Eka? Cara mengaktifasinya cukup mudah. Para warga sekolah tinggal masuk ke web ppdb.jakarta.go.id, kemudian pilih jenjangnya, kemudian klik daftar di bebas ya, di jalur mana aja. Klik daftar, kemudian login atau aktivasi ya. Aktivasi nanti ganti nomor token dengan password. Jadi kalau di ajuan akun tadi, kalau setelah diverifikasi selesai, maka nanti para warga sekolah akan dapat bukti hasil verifikasinya. Di dalamnya ada nomor peserta dan token. Nah, nomor peserta dan token tersebut harus diganti dengan password, yaitu dengan cara mengaktifasi. Nah, aktivasinya tadi klik daftar, kemudian klik aktivasi. Nanti setelah mengklik aktivasi, para warga sekolah akan ditampilkan atau muncul tampilan masukkan username-nya dan tokennya, kemudian ganti passwordnya. Passwordnya itu diingat-ingat, jangan dilupa-lupa. Passwordnya apa Mas Eka? Bebas, terserah. Para warga sekolah mau bikin passwordnya apa. Mau jariku ada 5, balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, atau apa, terserah. Para warga sekolah membuat
passwordnya. Nah, setelah diaktifasi, berarti akun tersebut sudah siap untuk digunakan dalam pemilihan sekolah, ya, di jenjang dan jadwal serta jalurnya masing-masing. Misalkan di SD mau pakai jalur zonasi, ya berarti nanti tinggal digunakan di jalur zonasi. Mau pakai di jalur afirmasi, berarti nanti tinggal digunakan di afirmasi. Atau di SMP mau digunakan di jalur prestasi, berarti tinggal digunakan di jalur aktivasi. Di jalur prestasi akademik maupun non akademik. Atau mau digunakan di jalur zonasi untuk SMP maupun SMA, ya boleh, silakan ya. Tinggal dilihat jadwal di tiap jalurnya masing-masing pada jenjangnya ya. Nah, setelah memiliki tersebut, baru nanti para warga sekolah melakukan pemilihan sekolahnya sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Nah, itu sudah Mas Eka bahas di video sebelumnya. Jadi silakan dicek di video sebelumnya, itu timeline untuk pendaftarannya. Kayak misalkan jalur prestasi dibuka di tanggal 10 sampai dengan tanggal 14 Juni. Maka setelah diaktifasi, para warga sekolah tinggal login saja, tidak perlu mengaktifasi lagi. Login menggunakan user dan password yang sudah para warga sekolah aktifasi. Baru nanti para warga sekolah pilih sekolahnya, maksimal itu 3, minimal 1 ya. Jadi boleh memilih maksimal 3 dan minimal 1. Ketika memilih maksimal 3, contoh nih, pilihan yang mau ke SD ya, SDA, 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 maka nanti di sistem akan tercatat hanya 1. Kalau misalkan milihnya SDA, SDB, SDC, maka nanti di sistem akan tercatat 3. Kalau milihnya SDA, SDA, kemudian SDB, maka nanti di sistem akan tercatat hanya 2. Karena tidak bisa double seperti itu. Makanya sarannya Mas Eka yaitu dari sekarang dikumpulkan dulu nama-nama sekolahnya, sehingga nanti begitu daftar tidak bingung mau sekolah mana nih yang dipilih gitu ya, karena udah punya list nama-nama sekolahnya. Begitupun ya dengan yang di SMP maupun di SMA serta SMK ya, nanti dipilih. Kalau yang di SMP sama 3 sekolah, SMK juga sama, SMA juga sama 3 sekolah. Nah, kalau misalkan boleh nggak Mas Eka SMA ke SMK, misalkan pilihan SMA, SMA 1, SMK 1, SMA 1, nggak bisa, harus sesuai dengan jenjangnya, jadi nggak bisa loncat-loncat seperti itu. Kalau mau SMK ya berarti ngambil di jenjang SMK, pilihannya SMK 1, 2, 3, kemudian mau SMA ya pilihannya SMA 1, 2, 3, nggak bisa di mix, nggak bisa dicampur SMA 1, SMK 2, SMA 3, nggak boleh gitu, nggak bisa, harus sesuai dengan jenjangnya masing-masing. Itu untuk pemilihan sekolah. Nah, setelah nanti hasil seleksinya keluar, jadi kan 5 hari ya, 5 hari kerja tuh pada saat seleksinya. Biasanya 3 hari seleksinya itu untuk proses seleksi. Di hari pertama itu proses seleksinya dimulai dari jam 8.00, kemudian di hari kedua itu 24 jam, dan di hari ketiga itu ditutup pukul 14.00, dan 17.00 itu hasil seleksinya akan keluar. Nah, setelah hasil seleksinya keluar dan nama kita terdapat di dalamnya, maka para warga sekolah diberi waktu 2 hari untuk lapor diri. Nah, itulah proses yang ke-5 ya, lapor diri. Jadi setelah tadi mengajukan akun dan verifikasi, mengecek, kemudian aktivasi, kemudian pilihan sekolah pilihan sekolah, dan yang kelima adalah lapor diri. Nah, lapor diri ini sangat penting untuk para warga sekolah jika memang dinyatakan lolos. Hanya diberi waktu 2 hari ya. Ketika para warga sekolah dinyatakan lolos, kemudian para warga sekolah tidak lapor diri ya, maka para warga sekolah dianggap mengundurkan diri. Atau para warga sekolah lapor diri, tapi kemudian para warga sekolah memutuskan untuk nggak jadi ngambil, maka para warga sekolah tidak bisa mengikuti PPDB di jalur manapun. Oke, game over. Jadi untuk yang nggak lapor diri game over, yang lapor diri kemudian tidak mau mengambil juga game over. Otomatis ketika sudah keterima lapor diri, maka mau tidak mau harus diambil gitu. Kalau tidak diambil bagaimana Mas Eka? Ya berarti tidak bisa ikut PPDB yang lain, tidak bisa ikut di jalur yang lain. Itu. Tadi kelima itu memantau hasil seleksinya, dan yang keenam melapor diri ya. Jadi setelah pemilihan sekolah memantau hasil, kemudian nanti lapor diri. Nah, itu 6 rangkaian mekanisme PPDB. Mas Eka ulangi lagi sekali lagi. Yang pertama adalah ajuan akun terlebih dahulu dan verifikasinya, kemudian pengecekan akun, aktivasi dan kakaknya, kemudian pemilihan sekolah, kemudian mengecek hasilnya, dan yang keenam lapor diri. Nah, ketika tidak lapor diri maka dianggap mengundurkan diri. Nah, inilah 6 rangkaian PPDB yang para warga sekolah harus lalui. Nah, ketika nanti jadwalnya sudah dibuka untuk tanggal 20 di jenjang SD, ini baru namanya ajuan akun ya. Baru di mekanisme proses pertama nih, baru poin pertama, baru pos pertama gitu, karena ada 6 pos yang harus dilewati. Pos pertama mengajukan akun dan diverifikasi. Kalau lolos maka nanti
bisa ngecek terlebih dahulu dan bisa langsung diaktifasi. Nah, kalau misalkan sudah lolos dan diaktifasi, berarti sudah masuk ke pos 3. Nah, untuk pemilihan sekolahnya dilihat di jadwal masing-masing jenjangnya dan jalurnya gitu ya. Nah, ini para warga sekolah jangan sampai nanti, wah, tanggal 20 berarti kita memilih sekolah. Bukan, tanggal 20 Mei untuk jenjang SD itu adalah untuk pengajuan akun, dan tanggal 27 Mei untuk jenjang SMP itu pengajuan akun, dan untuk tanggal 3 Juni untuk SMA dan SMK itu pengajuan akun, bukan pemilihan sekolah. Jadi diajukan dulu akunnya, diverifikasi. Jika memang lolos dengan kriterianya dan masuk persyaratannya, maka nanti bukti ajuan verifikasinya keluar, dapat token, nomor peserta dan token. Nah, nomor peserta dan token tersebut nanti para warga sekolah aktifasi. Setelah diaktifasi, baru akun tersebut bisa digunakan untuk PPDB di jalur masing-masing ya, pemilihan sekolahnya di jalur masing-masing. Setelah memilih sekolah, para warga sekolah nanti ngecek hasilnya. Setelah ngecek hasilnya, kalau memang diterima, maka para warga sekolah wajib melakukan lapor diri. Maka setelah lapor diri, proses PPDB secara sistem sudah selesai, dan para warga sekolah tinggal cetak lapor dirinya ya. Lapor dirinya bagaimana Mas Eka? Apakah langsung datang ke sekolah atau secara online? Online ya, boleh lapor diri online, selesai. Kemudian besoknya mau datang ke sekolah, monggo silakan gitu ya. Bawa berkasnya, ini saya sudah lapor diri. Nanti biasanya sekolah akan merekap nama-nama yang sudah masuk lapor diri, kemudian nanti akan dibuatkan grup WA-nya ya, grup CPBD, misalkan SMPA, SMAA, SMKA atau SDA gitu. Nah, nanti informasi selanjutnya akan diberikan oleh sekolahnya masing-masing jika memang sudah lapor diri dan sudah diterima. Nah, kalau sudah seperti itu, sudah lapor diri, maka para warga sekolah sudah resmi berhak ya bisa masuk di dalam sekolah tersebut atau pilihan sekolah tersebut. Kalau diseleksi ternyata namanya tidak ada ya, hilang Mas Eka, bagaimana? Ya silakan lakukan pemilihan sekolah lagi selama waktunya masih ada. Gitu kan, waktunya diberi 3 hari untuk seleksi. Misalkan di hari pertama seleksi pilihan SMAA, ternyata di jam 9 udah hilang. Saya boleh nggak Mas Eka pilih lagi di SMAA? Ya tetap aja hilang, karena nggak bakalan keterima kan, udah kalah di situ. Maka cari sekolah yang lain. Misalkan mau milih SMAB dipilih, ternyata masuk nih sampai hari kedua aman. Begitu hari ketiga jam 12 kegeser. Boleh nggak saya milih lagi? Boleh, silakan gitu ya. Selama belum keterima, maka boleh memilih. Terus Mas Eka nih, saya dari SMA gitu ya. Rencananya saya juga mau ke SMK. Apakah saya harus membuat 2 akun? Enggak, cukup 1 akun aja. Contoh, misalkan di hari pertama daftar SMA, ternyata SMA-nya ketendang semua. Boleh nggak Mas Eka? Di hari tersebut saya memilih SMK. Boleh, tinggal masuk aja di akun SMA-nya, login, kemudian pilih jalur yang ingin digunakan. Misalkan jalur prestasi akademik, ya berarti prestasi akademik lah yang digunakan. Pilih sekolahnya, SMK apa yang mau dipilih ya. Kecuali di SMA sudah nyantol nih namanya nih ya, anteng, di SMP anteng namanya, di SD juga anteng, di SMA juga anteng namanya bagi yang jenjang SD, SMP, SMA, serta SMK. Kemudian pengen pindah, nggak bisa, namanya harus kudu tersingkir dulu, baru bisa milih sekolah yang lain. Kalau tidak tersingkir, maka namanya tidak bisa memilih sekolah yang lain. Tapi kalau tersingkir, maka para warga sekolah diberi kesempatan lagi untuk memilih sampai dengan batas waktu yang sudah ditentukan. Ya, dalam hal ini 3 hari batas seleksinya, hari pertama jam 8, hari kedua 24 jam, dan hari ketiga seleksi itu ditutup 14.00, dan hasilnya akan keluar di hari ketiga tersebut pukul 17.00. Ketika hasilnya sudah muncul, maka para warga sekolah nanti bisa lapor diri di hari ke-4 dan di hari ke-5. Biasanya diberi kesempatan 2 hari. Oke, mungkin itu aja para warga sekolah informasi yang bisa Mas Eka sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat untuk para warga sekolah. Dan untuk informasi mekanisme pra-pendaftaran bagaimana Mas Eka? Ya, kita akan bahas di video berikutnya. Jadi untuk para warga sekolah, silakan bagikan video ini kepada para warga sekolah lainnya agar para warga sekolah lainnya bisa mendapatkan informasi yang sama. Mas Eka undur diri, sampai jumpa di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.